Wow, sejak pagi tadi saya lihat keluar dari apartemen saya itu berapa banyak dari saudara yang tinggal di apartemen? Boleh lambaikan tangan. Hanya saya aja atau saudara juga melihat sepanjang pagi tadi itu kabutnya tebal sekali. Yang tinggal di apartemen. Ada ya? Melihat nggak? Kayak hujan saudaraku, sepanjang pagi tadi sudah hujan. Tapi kalau saudara hari ini ada di sini, saya percaya. Saudara orang-orang yang punya kehausan yang besar akan Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, barang siapa mencari dia mendapatkan. Barang siapa mengetuk pintu dibukakan dalam kehidupan. Barang siapa haus dan lapar, saudara akan dipuaskan oleh Tuhan pagi hari ini. Terima kesegaran yang daripada Tuhan. Boleh tepuk tangannya yang paling meriah buat Raja di atas segala Raja. Saudaraku, minggu depan kita sudah merayakan Natal loh. Aduh, dari jauh coba, dari jauh saudaraku. Jangan lupa reservasi. Amin. Karena saya mengingatkan saudaraku, bantu kami untuk bisa melayani saudara dengan lebih baik dengan cara reservasi. Kenapa demikian? Teman-teman para pelayan Tuhan di tempat ini saya percaya setuju dengan saya. Paling gak enak itu saudaraku kalau sampai harus nolak orang untuk merayakan ibadah Natal. Aduh, itu rasanya di hati gak enak banget saudara. Udah datang jauh-jauh mau merayakan ibadah Natal. Itu kayaknya kalau ditolak itu kita gimana saudara? Kalau kemarin-kemarin saudara saya gak keberatan. Saudara yang masih ingat ibadah kita Natal di tahun-tahun sebelumnya, itu berdesakan itu sampai di bawah seperti ini saudaraku. Sampai gak ada tempat orang duduk di tangga-tangga, that's fine. Saya malah seneng bu, rame-rame kayak begitu. Nah, tapi kalau kondisi seperti sekarang ini saudara, ini sudah berbeda Pak. Gereja Keluarga Allah adalah salah satu gereja yang kita sangat menjaga protokol kesehatan yang ada di gereja ini. Itu sebabnya sampai saudara duduk pakai masker, pakai face shield ya. Kenapa? Karena kita ingin mengutamakan keamanan juga dari jemaat saudaraku. Itu sebabnya bantu gereja ini dengan cara reservasi. Dan please saudara, tanggal 24 itu udah penuh. Jangan ditabrak saudaraku. Yang mengerti katakan amin. Pastor, katanya firman Tuhan berkata, carilah maka kau akan mendapat. Ketoklah, pintu akan dibukakan. Biarpun sudah penuh, kami tetap akan datang. Jangan saudara. Kalau dulu gak apa-apa. Kalau dulu gak apa-apa. Saudara bisa desakan sampai ujung ke atas bila perlu juga it's okay. Dan harap dimengerti saudaraku. Teman-teman pelayan Tuhan di gereja ini, mereka itu sangat committed dedikasinya tuh luar biasa. Mereka tuh bahkan sudah minta sama saya, Pastor, kami siap untuk memberikan bangku kami kepada jemaat. Saya bilang, gereja gak siap, saya bilang. Saudara tahu kenapa? Karena kalau teman-teman memberikan bangku kepada saudara, anyway, nanti mereka harus tunggu di depan, terjadi kerumunan lagi. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti aminnya yang lebih keras. Itu sebabnya saudaraku, besok tanggal 24 ibadah dimajukan. Jam 3 dan jam 5. Bagi saudara yang sudah reserve, saudara pastikan ya, jangan nanti salah loh saudaraku. Kenapa dimajukan Pastor kok jam 3? Kami masih ini, itu dan lain sebagainya. Maafkan saudaraku, karena kebijakan baru dari pemerintah. Mungkin saudara sudah dengar ya, kita dibatasi maksimal hanya sampai jam 7 malam. Kalau ibadah kita di jam 4 dan jam 6, nanti kalau didatengin Satpol PP kita kena saudaraku. Yang mengerti katakan amin. Jadi dimajukan ke jam 3 dan jam 5. Saudara yang sudah reserve, pastikan saudara hadir lebih awal. Kasihan teman-teman yang sudah mau antri tapi nggak bisa sedangkan saudara nggak hadir. Di tanggal 25-nya bagi saudara yang tanggal 24 nggak kebagian tempat. Tenang saudaraku. Pastor, tapi kami ingin merayakan malam Natal. Nggak apa-apa, datang 25-nya yang malam saudara. Yang mengerti katakan amin. Artinya apa saudaraku? Mau tanggal 24, 25 yang paling penting ada hadirat Tuhan. Tuhan hadir di sana. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Amin.
Pastikan ya saudaraku, segera pulang dari tempat ini reserve. Takut saya tanggal 25 juga segera akan penuh. Itu sebabnya segera aja saudara. By the way, bicara tentang Natal ini saudaraku, this is one of the most favorite moment gitu dalam hidup saya. Sama halnya dengan anak-anak saya. Kalau sudah mau masuk, bahkan ini menular kepada suster-suster anak-anak saya saudaraku. Sekalipun mereka dari agama yang berbeda. Suster-suster saya itu saudaraku kalau sudah Natal gini mereka antusias. Mereka sudah sejak dari November pertengahan tanya sama saya. Kan kalau manggil saya mom gitu. Mom, ini kapan dipasang pohon Natalnya? Kapan kita mau menghias? Jadi spirit itu sudah menular kepada mereka sudah. Tahun ini kami saya bersyukur saudara. Setidaknya kita masih diizinkan merayakan Natal dalam bentuk onsite seperti ini. Berapa banyak yang mengucap syukur karenanya? Berapa banyak yang mau merayakan dengan all out dan penuh dengan sukacita. Amin. Kita bersyukur masih diberi kesempatan saudaraku. Jangan gak datang, jangan dilewatkan. Kalau ditanya pastor kenapa Natal menjadi salah satu momen favorit? Karena jujur saudara, this is a time of togetherness. Natal itu adalah momen kebersamaan saudaraku. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Apa yang menjadi, saya percaya bahkan ini yang Tuhan sedang kerjakan di tengah kita di momen Natal ini. Ini yang mau Tuhan pulihkan saudaraku. Roh kebersamaan ini. Spirit, semangat kebersamaan ini. Saya percaya ini yang mau Tuhan pulihkan atas pernikahanmu. Ini yang mau Tuhan pulihkan atas keluargamu. Ini yang mau Tuhan pulihkan atas kelompok selmu. Bahkan saudaraku ini yang mau Tuhan pulihkan atas tempat kerjamu. Ini yang mau Tuhan pulihkan, saya berdoa atas bangsa Indonesia. Roh kesatuan, roh kebersamaan. Itu sebabnya hari ini saya akan memberi judul firman Tuhan, Natal, momen kebersamaan saudaraku. Ini sangat penting di masa pandemi seperti ini saudara. Kalau enggak hati-hati dengan semua pembatasan yang ada, hubungan bisa jadi renggang loh Pak. Salah satu protokol yang ditetapkan oleh pemerintah adalah social distancing. Pembatasan sosial. Betul saudaraku, satu sisi kita mengerti kita ini manusia adalah makhluk individu. Kita bisa. Tetapi di sisi lain don't forget, jangan pernah lupa bahwa kita ini Pak juga makhluk sosial. Kadang pembatasan social distancing punya tujuan saudaraku adalah untuk membatasi dan menjaga jarak. Betul sih saudara, jaga jaraknya secara jasmani tercapai. Tapi kalau enggak hati-hati, bukan hanya secara jasmani jaga jaraknya, tapi jaraknya juga jadi tercipta secara hubungan. Muncul yang namanya kerenggangan dalam hubungan Pak. Kalau enggak hati-hati kita cenderungnya saudaraku jadi lebih suka menyendiri. Berapa banyak dari saudara yang kalau disuruh keluar rumah aja sudah kayak rasanya males. Kita punya pembawaan jadi kayak cenderung menarik diri. Betul ya saudara? Dan yang saya rasakan dampak yang paling besar saudaraku. Itu terasa sekali. Rasa kepemilikan terhadap satu grup itu kalau nggak hati-hati bisa renggang. Apapun itu. Jujur Bu, sama-sama di rumah, kita di rumah. Anak, suami, istri, satu keluarga jadi satu di rumah. Bisa renggang kok. Yang mengerti katakan amin. Itu sebabnya di momen seperti ini, izinkan saya mengatakan ini saudaraku. Yesus datang, dia mau memulihkan kembali setiap hubungan yang sudah renggang. Ini momen di mana dia kerjakan kembali. Ini momen di mana dia pulihkan kembali. Kalau kita mau renungkan ya saudara, sebenarnya loh,
Sesungguhnya, sungguh-sungguh sesungguhnya. Yesus itu datang ke dunia untuk apa sih? Itu kan Natal, saudara. Yesus datang ke dunia untuk apa, saudara? Manusia yang tadinya hubungannya sama Tuhan sudah renggang. Manusia yang tadinya sudah terpisah dari kasih Bapa, saudara. Kenapa Yesus datang? Dia mau pulihkan kebersamaan antara manusia dengan Bapa itu. That is Christmas. Ketika dia hadir, saudaraku, ketika dia datang, dia mau ada hubungan yang direstorasi kembali. Hati Bapak kembali kepada anak. Hati anak kembali kepada Bapak. Suami istri kembali berpelukan, saudara. Bukan hanya satu rumah. Bukan hanya satu kamar, Bu. Tapi satu hati. Doa saya dari tempat ini di momen Natal ini sejak bahkan dari hari ini hubungan direstorasi satu demi satu atas keluargamu, atas bahkan pernikahanmu saudaraku, atas kelompok selmu dan atas gereja kita, keluarga Allah. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Ini yang terjadi saudaraku. Di momen Natal, kalau saudara masih ingat, mujizat pernikahan pertama itu bukan di Kana, saudara. Tapi pada saat Yusuf mengetahui bahwa Maria itu mengandung bayi Yesus. Alkitab mencatat Yusuf sudah mengambil satu keinginan, satu keputusan untuk menceraikan Maria. Di momen itulah Tuhan turut campur, saudara. Tidak ada pernikahan begitu cintanya Tuhan akan ikatan pernikahan, saudara. Kalau saudara mau tahu, saudaraku, hanya ada 2 instansi yang dibentuk oleh Tuhan sendiri. Salah satunya adalah pernikahan. 2 menjadi 1. Itu sebabnya Alkitab berkata, apa yang disatukan Allah tidak bisa diceraikan manusia. Aminnya yang paling keras dari tempat ini. Pada saat Yusuf hendak meninggalkan Maria, saat itu Tuhan kirimkan malaikatnya. Doa saya dimanapun ada pernikahan, dimanapun saudara berada saat ini. Kalau itu yang terjadi atas pernikahanmu, saya berdoa, Tuhan kirimkan malaikatnya. Pernikahan kembali disatukan. Masih ingat kisah para gembala, saudara? Kebayang gak sih, kenapa sih kok pada saat itu sampai Tuhan, malaikat itu menampakkan diri kepada para gembala. Mendorong mereka begitu rupa loh Pak, sampai mereka cari bayi Yesus. Kenapa saudara? Kebayang gak saudara? Maria itu masih sangat muda waktu hamil Yesus, saudaraku. Sekalipun dia mengandung sang juru selamat, tetaplah Yesus itu anak pertamanya, saudara. Ibu-ibu pernah merasakan mengandung anak pertama? Itu perasaan campur aduk loh, saudara. Not knowing, nggak tahu mesti gimana. Ini bukan hanya Maria mengandung anak pertama. Pada saat itu Maria dan Yusuf menyadari dia menerima satu beban tugas yang begitu besar di tangannya. Pernah nggak ketika saudara merasakan seperti itu, saudara mendapat satu tugas yang begitu besar sampai di satu titik saudara ada di level tertentu dan kadang sometimes saudara you can feel so lonely. Saudara nggak tahu mau cerita sama siapa. Kalau jadi Maria loh saudara mau cerita sama siapa? Cerita sama tetangga, anak yang di dalam kandunganku juru selamat dunia loh. Ya bisa. It's a feeling of loneliness yang begitu dalam, saudara. Dan saudara harus mengerti satu hal ini. Maria melahirkan bayi Yesus itu di kandang, saudaraku. Nggak ada yang bantu. Dia jauh dari rumah. Dia jauh dari kampung halaman.
Hal pertama yang saya cari ketika saya mau lahiran, saya nggak cari suami, saya cari mami saya. Ibu-ibu, halo? Yang mengerti? Yang saya katakan, Maria nggak bisa lakukan itu. Dia melahirkan seorang diri di kandang itu, saudaraku. Tahukah kenapa Tuhan kirim para gembalanya, saudaraku? Tahukah kenapa malam itu malaikat berkumpul menyanyikan Hosana bagi anak Daud? Setidaknya di dalam beban yang begitu berat, Maria dan Yusuf diteguhkan kembali bahwa mereka tidak sendirian untuk mencapai rencana Tuhan. Tuhan kirimkan orang majusnya, saudaraku. He knows everything. Natal, sekali lagi saudaraku, adalah momen kebersamaan. Pertanyaan saya sekarang, saudara. Kenapa Tuhan itu punya kerinduan yang begitu besar untuk memulihkan kebersamaan ini di waktu Natal, saudara? Kenapa dia punya satu kerinduan yang begitu besar? Karena rupa-rupanya, saudara, disuruhnya social distancing, harusnya jaga jaraknya cuma sama manusia. Tapi manusia, anak-anak Tuhan tuh juga terlalu kreatif loh, saudara. Ternyata social distancingnya bukan cuma sama manusia. Social distancingnya sama Tuhan, saudaraku. Yang mengerti katakan amin. Ada berapa banyak anak-anak Tuhan hari-hari ini, saudara, jujur. Yang mulai meninggalkan persekutuannya dengan Tuhan. Ayo. Berapa banyak ketika saudara di rumah. Saat teduhnya sudah nggak lagi dibangun. Nggak banyak orang Kristen yang sudah ada di dalam posisi kedewasaan rohani yang cukup. Bisa membangun dan menggali sumurnya sendiri. Pastor, apa yang dimaksud membangun dan menggali sumurnya sendiri? Ada banyak orang yang terbiasa jadi orang Kristen bergantung. Datang ke gereja tunggu firman. Sehingga ketika tidak bisa lagi ibadah secara onsite, you don't know what to do. Saudara nyembah, habis itu bingung. Terus ngapa ya Tuhan? Habis ini mau apa? Berapa banyak yang akhirnya rohmu kering? Berapa banyak yang akhirnya bahkan meninggalkan ibadah? Bukan saja enggak ibadah onsite, saudara. Ibadah online pun sudah ditinggalkan. Izinkan saya mengatakan ini, saudaraku. Ketika saya mempersiapkan message ini ya, saudara, hati saya tuh, saya tuh bisa merasakan He is looking for you. Engkau yang mendengar firman ini dari manapun engkau, sudah dimanapun engkau saat ini. I have to say this, He is looking for you. He miss you. Bukan rencananya untuk menjauhkan saudara dari dia. Semua yang terjadi ini hanya dimaksudkan untuk membawa saudara semakin dekat kepada dia. Itu sebabnya di momen Natal ini, saudaraku, message yang begitu kuat yang dia ingin sampaikan. Come back to me. Kembali lagi. Cari Tuhan lagi, Pak. Jangan jauh dari Tuhan. Ku tak ingin jauh darimu, Tuhan. Bawaku mendekat ke tempat kediaman-Mu. Biarkanlah Roh-Mu tinggal di dalamku. Di bait suci-Mu. Hari-hari ini ya saudara, engkau yang sudah mulai menjauh. Come on. Bisa ngerasain gak saudara? Ada kerinduan itu mulai muncul.
Bawa daku ke tempat mendekat padamu, tinggal di dalammu. PB boleh nanti bantu saya ya? Kita nyanyikan lagu ini ya. Menikmati anugerah kasih-Mu, hidup dalam Ku tak ingin jauh dari-Mu Tuhan. Thank you, ini saya dibantu. Bawa ku mendekat kepadamu, biarkanlah Roh-Mu apa saudaraku? Tinggal di dalamku, di bait kudus-Mu. Kita beri tepuk tangan yang paling meriah buat Raja di atas segala raja. Tuhan mau saudara kembali kepada Dia. Tapi bolehkah saya juga mengatakan bukan hanya hubunganmu dengan Tuhan, saudaraku. Halo, suami istri di sini. Saya pribadi merasakan loh, saudara. Kadang work from home ataupun apapun ya, saudaraku ya, di waktu-waktu seperti ini. Honestly, saudara. Saya tuh bisa yang dari jam 8-9 pagi, saudara, udah siap-siap semuanya. Meeting itu sampai jam 7 malam, saudara, non-stop. Tanpa kita sadari, saudara, kadang bahkan antar suami istri satu rumah sih. Masih satu kamar, satu ranjang. Tapi enggak lagi satu hati. Tuhan mau kembalikan prioritas dalam keluarga. Tuhan mau kembalikan rasa cinta, benih cinta itu kembali atas keluargamu. Tuhan mau kembalikan passionmu terhadap anak-anakmu, passionmu terhadap pasanganmu, passionmu untuk keluargamu. Kadang di waktu seperti ini yang kau ingat ya saudaraku, kerja. Berapa banyak istri yang di rumah masih bersama engkau, tapi tanpa kau sadari di kamar dia nangis karena dia merasa kesepian. Berapa banyak suami yang tanpa saudara sadari istri-istri begitu kerja. Suaminya udah gak diurus. Kenapa momen Natal ini Tuhan mau pulihkan kebersamaan? Karena saya percaya ada hal-hal yang hanya bisa dilakukan ketika suami istri, pasangan suami istri benar-benar dua menjadi satu. Bukan dua tapi sendiri-sendiri. Saudara tidak, kalau saudara menyadari ya kata dua menjadi satu ya saudara. Benar-benar sebagai seorang suami, pasangan suami istri, saudara benar-benar bisa menjadi dua menjadi satu. Itu boom. Engkau akan dibawa melakukan hal-hal yang lebih besar dari satu engkau bisa lakukan. Rencana Tuhan gak pernah salah, saudara. Kenapa begitu besar kerinduannya untuk menjadikan satu? Kenapa begitu besar keinginannya, saudaraku, untuk membangun kebersamaan? Karena ada kuasa di dalam kesatuan. Oh yes. Kalau saudara buka Hagai pasalnya yang kedua, kita lihat yuk. Hagai pasalnya yang kedua. Ayatnya yang ke-10. Ini janji firman yang sudah kita baca dari sejak minggu pertama dari bulan ini, saudara. Hagai 2, ayatnya yang ke-10. Saudara masih ingat ya? Kemegahan, apa saudaraku? Kemudian akan melebihi kemegahan yang semula. Tapi kalau saudara melihat kembali, yes, itu janji greater glory. Itu janji kemuliaan yang lebih besar. Tapi greater glory tidak akan bisa tercapai. Mundur saudaraku, lihat ayat yang ke-5.
Tidak akan bisa tercapai kalau tidak ada apa? Kuatkan hatimu. Hai Serubabel, demikian firman Tuhan, kuatkan hatimu. Hai Yosua bin Yosadak, imam besar, kuatkan hatimu. Hai segala rakyat, artinya apa saudara? Dari pimpinannya sampai imamnya, sampai rakyatnya harus seia sekata. Remanya harus sama. Dalam keluarga saudara, suaminya, istrinya, anaknya, seia sekata. Lihat saudaraku, greater glory, kemuliaannya yang kemudian jauh lebih besar. Boleh tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Enggak bisa sendiri-sendiri, dibutuhkan kekuatan kesatuan. Saya tuh pernah baca satu artikel yang cukup menarik saudara. Tentang kehidupan para penguin saudara. Pernah penasaran gak sih saudara kenapa penguin itu bisa bertahan di cuaca yang begitu dingin? Ternyata jawabannya simpel Bu. Karena penguin ini suka berkelompok. Satu kelompok penguin Pak, itu bisa terdiri dari 5.000 ekor bahkan lebih. Apa yang membuat mereka bisa bertahan di tengah badai cuaca dingin yang begitu menakutkan adalah karena mereka bersatu dalam kebersamaan. Penguin ini saudaraku, mereka akan saling ngumpul saudara. Mereka akan bersama-sama saudaraku. Mereka akan berdekatan 5.000 ekor. Sehingga ketika diterpa angin salju yang begitu dingin, mereka kuat. Dan tahukah saudara, mereka punya kebiasaan unik. Penguin-penguin yang paling kuat akan berdiri berjajar di barisan paling depan saudara. Kenapa barisan paling depan Bu? Di situ langsung diterpa angin. Nggak ada perlindungan lagi. Penguin-penguin yang paling kuat tanpa ada yang memerintahkan. Mereka akan berbaris, memutari, melingkari. Saudara kalau melihat ya saudara, penguin itu ada di dalam sebuah kayak lingkaran, satu kelompok gitu saudara. Dan penguin-penguin yang paling kuat sengaja memposisikan dirinya untuk ada di posisi paling depan, menerima tantangan yang paling besar. Bolehkah saya mengatakan ini di dalam kesatuan saudaraku? Yang kuat sama-sama menggandeng yang lemah. Saudara tidak mencari kelemahan satu dengan yang lain. Tapi kalau saudara punya kelebihan, saudara menutupi kelemahan saudaramu. Dan penguin ini mereka akan bergantian saudara. Nanti kalau sudah sekian waktu, penguin-penguin yang di baris paling depan ini sudah merasa mulai lelah. Dia mundur. Dia masuk ke kerumunan, nanti baris berikutnya maju ke depan saudara. Mereka akan take turn. Halo, suami istri, kalau suamimu sedang lemah, jangan jatuhkan dia. Kalau istrimu sedang down, jangan marahi, jangan semakin saudaraku pojokkan dia. Justru berdiri bagi dia. Berdiri untuk keluargamu, berdiri untuk anak-anakmu. Bukan satu kebetulan loh saudaraku kalau nama gereja kita ini keluarga Allah, yang mengerti katakan amin. Kita bukan datang pulang saudara. No, this is family. Yang namanya keluarga ya saudara. Saya punya prinsip. Sejelek-jeleknya keluarga saya, dia keluarga saya. Yang mengerti katakan amin. Mau papi saya kayak apa, dia papi saya. Mau adik saya kayak apa, dia adik saya. Berapa banyak saudara kakak-kakak di sini ya. Saudara boleh bully adik saudara. Tapi kalau ada orang luar membuli adik saudara, saudara maju saudaraku. Yang mengerti katakan amin. That is family. Itu keluarga. Doa saya spirit yang seperti ini dikembalikan atas gereja keluarga Allah. Kita ada di tempat ini bukan saling menuding siapa yang salah, siapa yang ini, siapa yang itu. Ingat ini saudaraku. Gereja bukan tempat malaikat, bukan tempat orang suci. Gereja tempat orang berobat Pak. Sorry to say. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Kalau kiri kanan saudara menyebalkan, ingat ini saudaraku.
Kalau teman sepelayanan saudara menyebalkan, ingat satu hal ini. Sejelek-jeleknya pimpinanku, dia tetap pimpinanku. Sejelek-jeleknya rekan sekerjaku, dia tetap keluargaku. Family stays together. Spirit yang seperti ini saya percaya sejak dari hari ini Tuhan bangkitkan. Ada atas kelompok sel demi kelompok sel. Ada atas departemen demi departemen. Ada atas tim demi tim di gereja ini. Bangga jadi keluarga Allah, saudara. Bukan mengkultuskan gereja, enggak ada. Bukan mengkultuskan pendetanya, enggak ada. Tapi simply understanding. This is your family. Saudara bukan untuk datang untuk makan pulang, no. This is family. Habis makan pulang dicuci bareng piringnya. Yang mengerti katakan amin. Dapurnya mau kotor, dipel bareng. Bersihkan. Aminnya paling keras. Kalau tempat ini masih belum nyaman, buat nyaman bersama. Kalau masih ada yang lemah, kuatkan dia. Saya percaya di dalam kesatuan, saudara, ada anugerah, berkat, kesanalah, berkat dicurahkan, kehidupan sampai selama-lamanya. Tepuk tangannya boleh paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Bahkan ya saudaraku, kalau saudara pernah mendengar ya, ini karena waktu saya terbatas saudaraku. Sama-sama ada 2 orang lumpuh. Pernah terjadi Pak. Yang satu ngalami mujizat begitu cepat, kesembuhan begitu cepat, pertolongan begitu cepat. Yang satu harus nunggu 38 tahun. Kita lihat ya ayatnya ya. Kita buka di dalam Yohanes pasalnya yang kelima. Ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ke-7. Saya bacakan cepat. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Masih ingat ya? Kejadian kolam Bethesda, saudara. Ada 5 serambinya, di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang buta, orang timpang, orang lumpuh, menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat ke kolam itu menggoncang air itu, barang siapa terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh. Apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Pertanyaan saya, saudara. Dia di dalam Bethesda loh. Dia di dalam di situ. Apa ya selama 38 tahun tuh nggak bisa toh saudara mendekatkan diri ke titik paling dekat dari kolam. Ya bisa toh. 38 tahun itu bukan waktu yang sebentar loh. Tapi kenapa? Setiap kali dia bilang, Tuhan aku gak bisa, setiap kali selalu aja ada orang yang mendahului aku. Tapi di satu kisah yang terpisah saudaraku, ada seorang lumpuh yang sama, semua orang mendahului dia, sampai-sampai sudah tidak ada lagi tempat untuk dia bisa mendekat kepada Yesus. Tapi yang membedakan 2 orang lumpuh ini saudaraku, orang lumpuh yang kedua, dia punya 4 orang teman, berjuang mati-matian untuk dia. Orang lumpuh yang kedua tidak sendirian. Anak Tuhan dengar ini, jangan mau sendirian. Jangan mau sendirian. Orang lumpuh yang kedua saudaraku, dia tidak berdaya. Apa bedanya dia dengan orang lumpuh di kolam Bethesda? Dia sama, dia gak bisa lakukan apa-apa. Tapi 4 orang temannya saudaraku melihat tidak ada celah lagi. Apakah mereka menyerah? Saya berdoa di tempat ini ada orang-orang yang menjadi 4 orang teman ini bagi orang-orang yang lumpuh yang ada di gereja kita. Ketika 4 temannya ini melihat tidak ada jalan lagi. Apakah dia berhenti, Bu? No, dia panjat naik ke atas atap. Masih ingat kisahnya, Pak? Dia bongkar atapnya. Mereka berjuang, saudaraku. Mereka turunkan orang lumpuh itu.
Sampai dia ada di depan Yesus. Hari itu, orang lumpuh ini terima kesembuhan yang daripada Tuhan. Oh, doa saya saudaraku. Doa saya. Roh kebersamaan. Roh kesatuan. Dibangkitkan di tengah-tengah gereja ini. Ini yang jadi kunci keberhasilan dari gereja mula-mula. Kenapa mereka begitu bertumbuh? Kenapa mereka begitu maju, saudaraku? Kenapa jumlah mereka ditambahkan dari hari ke hari? Kita buka ayatnya yang terakhir. Kisah Rasul, pasalnya yang kedua ayat 44-47. Pemain musik boleh maju ke depan. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Halo? Boleh nggak sih saya titip teman-teman? Keluarga Allah nggak akan semakin kecil. It will only grow bigger and bigger. Keluarga Allah nggak hanya akan ada di satu tempat. Ini akan tersebar di seluruh Indonesia. Tapi kalau hari ini saudara mendengar pesan saya ini, boleh saya titip saudaraku, tetap bersatu. Mau 1000, tetap bersatu. Mau 2000, tetap bersatu. Mau 100.000, tetap bersatu. Kunci pertumbuhan jemaat mula-mula mereka bukan pernah bersatu. Oh dulu pastor kami asik sekali, dulu kalau kami komsel ya kami seru sekali. Lah sekarang enggak lagi. Sudah mengerti yang saya maksudkan? Tetap bersatu. Dan Alkitab melanjutkan saudaraku, bukan hanya tetap bersatu. Ayatnya yang berikutnya, selalu ada dari mereka menjual harta miliknya, membagi-bagikan kepada orang sesuai keperluan mereka masing-masing. Artinya apa saudaraku? Keluarga Allah punya roh yang suka memberi. Amin. Share blessings. Saudara diberkati jadi berkat. Diberkati bukan untuk dirimu sendiri. Diberkati jadi berkat. Lihat siapa orang di sekelilingmu yang membutuhkan berkat. Lihat siapa orang di sekelilingmu butuh pertolongan. Kalau engkau diberkati lebih, jadi berkat. Hari-hari ini saudaraku, Pastor Obaja, Pastor Jonathan, saya secara pribadi saudara. Dengan semua yang sudah Tuhan kerjakan atas gereja kita, atas hidup kita. Kemarin saudara, gereja kita baru saja berbagi, kita merayakan Natal anak saudara bersama dengan 600 anak yatim piatu. Kita berbagi bersama dengan mereka. Tidak secara fisik ya saudara, kita tidak dimungkinkan melakukan itu. Tapi kami mendatangkan sukacita Natal kepada 600 anak. Mungkin saudara nggak pernah dengar ini, atau saudara belum dengar ini. Hari-hari ini saya pun dengan Pak Jo saudaraku, ketika Tuhan gerakkan kami. Ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang di waktu-waktu seperti ini butuh pertolongan. Kami katakan kepada Tuhan, Tuhan kami mau dipakai untuk jadi berkat. Saya menceritakan semuanya ini bukan untuk apa saudaraku. Tapi Rasul Paulus berkata, ikutilah teladan itu. Jadilah berkat. Di keluargamu, kalau kau melihat ada keluargamu yang tidak bisa survive di waktu-waktu ini, be a blessing. Di masyarakat, di sekeliling orang-orang yang saudara kenal, yang saudara tahu tidak bisa surprise di masa-masa ini, be a blessing. Dan yang ketiga saudaraku, lihat ini saudara. Ayat ini berkata apa? Dengan tekun dan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di bait Allah. Sekarang kita mungkin terbatas, komsel juga masih semua online. Tapi izinkan saya katakan ini, sekalipun online tetap bertekun. Amin. Jangan tinggalkan kelompok selmu. Kalau di sini ada yang belum punya keluarga rohani, belum punya kelompok sel, saudaraku, join. Karena kadang saudara, kami sebagai pemimpin terbatas, gereja kita ini gereja sel, saudara. Kenapa didesain dengan gereja sel? Karena saya tahu, saudara, saya terbatas. Saya nggak akan bisa mengurusi sekian banyak jemaat, nggak bisa. Saya punya orang-orang yang saya adalah tanggung jawab saya, saudara.
Orang-orang di bawah saya punya orang-orang di bawahnya lagi. Demikian seterusnya sehingga tidak ada satupun yang ditinggalkan. Aminnya boleh yang paling keras. Bangkit berdiri jemaat Tuhan. Ku tak ingin jauh darimu Tuhan, bawaku ke tempat kediaman-Mu, biarkanlah Roh-Mu tinggal di dalamku. Yang paling utama saudaraku sebelum yang lain, pulihkan hubunganmu dulu dengan Tuhanmu. Sebelum Tuhan pulihkan hubungan keluargamu, sebelum Tuhan pulihkan hubunganmu dengan komselmu, dengan orang di sekelilingmu. Minta Dia pulihkan hubunganmu dengannya. Biarkanlah Roh-Mu. Oh, yes, yes, yes. Roh yang haus dan lapar, roh yang begitu haus dan lapar. Oh Tuhan, jangan ambil Roh-Mu dari hidup kami ini Tuhan. Sejak dari hari ini hamba-Mu berkatakan atas pribadi lepas pribadi di tempat ini Tuhan. Stir within them. Bangkitkan dari dalam diri mereka keinginan yang begitu besar untuk mencari Engkau Tuhan. Bangkitkan dari dalam hati mereka Tuhan kehausan yang membuat mereka tidak bisa tanpa Engkau. Roh-Mu tinggal Tuhan atas hidup kami. Jangan kami jauh dari Engkau Tuhan. Kami tidak bisa tanpa Engkau. Katakan itu kepada Tuhanmu saudaraku. Aku tidak bisa tanpa Engkau Tuhan. Aku tidak mau tanpa Engkau. Ya, Tuhan. Kalau sudah kaitan dengan Tuhan saudaraku, jangan tanpa Dia. Sejak dari hari ini, angin pemulihan hubungan dengan Tuhan itu kembali berhembus di tengah jemaat ini Tuhan. Tulang-tulang yang sudah kering, oh yes, nafas hidup kembali, nafas hidup kembali bertiup. Yang sudah kering disatukan kembali, dibangkitkan kembali, dikobarkan kembali apinya. Syerete karaba syata kararapo, irasyete karababataka. Bahkan saat ini kelompok sel yang sudah kering, departemen-departemen yang sudah kering, saat ini keluarga yang sudah kering, pernikahan yang sudah kering. Oh, angin kehidupan itu berhembus, berhembus kembali. Engkau yang bisa berbahasa roh saudaraku, angkat suaramu. Oh, pasukanmu Tuhan, pasukanmu disatukan kembali dari utara, selatan, timur, barat, kota Jakarta, di seluruh Indonesia ini. Irama syete karabakasiki, irama syete borete kar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 ashi, eprashi, elama syakarararararaba, erasyataka. Aku panggil Tuhan atas kota ini, oh jiwa-jiwa yang kering, irama syara, roh yang sudah kering dan mati, elarasyataka.
Imroko syata karakatana. Rasakan saudara, daging kembali bertemu dengan daging, sendi-sendi kembali disatukan, tulang kembali bertemu dengan tulang, nafas hidup kembali ditiupkan berhembus. Yang tadinya sudah tidak ada kerinduan, yang tadinya sudah begitu mati keinginan untuk mencari Tuhan, tiba-tiba dibangkitkan kembali. Hambamu berbicara atas kota Jakarta ini, atas seluruh Indonesia. Anak-anak Tuhan dimanapun engkau berada, come on. Come on, come on, this is a calling for you. Ini panggilan untuk kau bersatu kembali. Ini panggilan engkau untuk kau mendekat kembali kepada Tuhan. Shikina rama shenete karara paya syara karamo. Jesus, Jesus, Jesus. Oh yes Tuhan. Dengan keterbatasan kami yang ada saat ini, hamba berdoa Tuhan. Pribadi lepas pribadi, Tuhan tidak lepaskan setiap kami. Ya Tuhan. Angkat kedua tanganmu saudaraku. Diberkati engkau oleh Tuhan. Amin. Oh yes. Blessing comes upon your family. Amin. Diberkati apa yang dikerjakan tanganmu, usahamu, bisnismu, pekerjaan studimu, dibuatnya berhasil. Amin. Umur panjang ada di tangan kananmu. Oh, anugerah kesehatan, sehat sesehat-sehatnya. Amin. Bahkan masa depan itu sungguh ada dalam hidupmu. Ya Yesusku. Pengharapan tidak mengecewakan buat engkau. Diberkati kiranya pelayananmu. Amin Tuhan. Pemberitaan Injilmu. Amin. Pulang dari tempat ini dengan membawa sukacita. Damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, persekutuan dengan rohnya sekarang sampai selama-lamanya. Engkau yang diberkati, katakan bersama dengan saya, amin.